Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi Maret minggu ketiga. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Disney Channel. Dan hari kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Di segmen ini gue akan membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi ditradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. So kalian jangan transfer. Dan juga buat kalian yang mau coba untuk trading saham tapi kalian belum punya sekuritas, kalian bisa cobain yang namanya Ajaib. Kalian bisa download aplikasi Ajaib ini di App Store maupun di Play Store kalian. Yang caranya lebih gampang, kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah buat kalian langsung bisa download. Atau kalian bisa ke website Ajaib di www.ajaib.co.id dan kemudian kalian bisa langsung daftar melalui website tersebut. Dan jangan lupa untuk masukkan kode unik yaitu claim 715, yaitu adalah kode Ajaib atau kode unik gue, supaya kalian bisa mendapatkan satu hadiah saham ya, yang nantinya ditukar melalui koin juga teman-teman. Oke, nah ngomongin tentang IHSG ya, hari ini di hari Jumat ini di close di level 6.950-an ya teman-teman, kalau nggak salah ya 6.954. Artinya apa? Artinya penekanan ke bawah itu masih terjadi di IHSG. Dan kalau misalnya kita lihat dari chartnya ya, ini di IHSG juga muncul yang namanya bearish divergence, yang artinya ada tendensi untuk penekanan ke arah bearish dalam waktu dekat ya. Tapi seperti apa lengkapnya dan juga saham-saham seperti apa yang bisa direferensikan untuk minggu depan, tanpa berlama-lama lagi langsung saja gue bahas di monitor supaya bisa lebih lengkap dan lebih jelas. Oke, langsung saja kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor. Dan seperti biasa hari ini kita akan membahas tentang kondisi IHSG dan juga saham-saham yang bisa direferensikan selama 1 minggu ke depan ya. Oleh karena itu gue menggunakan charting tools dari tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga kripto secara teknikal. Jadi kalau misalnya kalian belum punya charting tools, kalian bisa cek di website id.tradingview.com dan langsung aja kalian daftar gratis. Atau kalau misalnya kalian nggak mau repot, kalian bisa juga langsung pakai Ajaib untuk trading saham ya. Seperti gue sendiri pakai sekuritas Ajaib untuk trading sahamnya. Dan itu simple banget, kalian tinggal download aja aplikasinya di Play Store maupun di App Store kalian. Atau kalian bisa langsung ke website di www.ajaib.co.id. Nah, ngomong-ngomong tentang Ajaib juga nih teman-teman ya, Ajaib baru nge-launching fitur baru yang namanya adalah margin trading teman-teman ya. Tetapi ya ada tapinya ya, kalian harus mengerti dulu margin trading itu apa ya. Jadi margin trading itu adalah kalian bisa membelanjakan saham di mana itu melebihi modal kalian ya. Jadi misalnya gini ya, modal kalian tuh misalnya 100 juta gitu ya, terus kalian mau beli saham yang nilainya itu lotnya tuh banyak, terus kalian mau beli misal 150 juta, kan duitnya kurang 50 juta tuh. Nah kalau misalnya kalian pakai margin trading, kalian bisa membelanjakan saham sampai 2 kali modal kalian ya. Jadi kalau 100 juta ya kalian bisa belanjakan sampai 200 juta seperti itu. Tapi ini ada resikonya ya teman-teman ya. Kenapa? Karena margin trading ini tuh ada yang namanya T plus teman-teman ya. T plus itu adalah kalian harus segera menutup posisi kalian ya dalam jangka waktu tertentu. Nanti kalian info lengkapnya untuk waktunya, untuk term conditionnya kalian bisa lihat di deskripsi di bawah. Ini gue hanya jelasin secara general. Intinya dalam kurun waktu tertentu kalian harus close posisi kalian, mau itu kalian lagi profit atau lagi loss. Soalnya nanti kalau misalnya kalian terlambat, kalian bisa kena bunga yang lumayan ya dendanya, seperti itu ya. Dan juga teman-teman, si Ajaib ini dalam rangka mengeluarkan fitur ini, Ajaib memberikan promo teman-teman ya, itu 0% biaya broker dan juga bunga margin sampai tanggal 1 Juni 2022. Tetapi kalian harus ingat sekali lagi, margin trading itu bukan untuk semua orang ya. Terutama ini cocoknya ya, kalau menurut pengalaman gue itu cocoknya buat orang-orang yang intraday trader ya, yang mana dia keluar masuk marketnya cepat segala macam. Tapi kalau misalnya kalian investor ya, terus kalian swing yang butuh nahan holdnya lama, itu kayaknya agak harus dipikirin lagi tuh matang-matang. Intinya margin trading ini bermanfaat atau enggak? Bermanfaat banget buat kalian, terutama buat kalian yang seorang trader yang cepat keluar masuk ya. Tetapi ini juga penuh resiko, harus kalian perhitungkan juga dulu money manajemennya, semua segala macam kalian harus perhitungkan ya. Oke, kalau misalnya kalian mau info lengkapnya ya tentang margin trading ini, kalian bisa lihat linknya aja yang ada di bawah, nanti gue cantumin, kalian bisa baca
term conditionnya seperti apa dan lain-lainnya bagaimana. Oke, seperti itu. Dan kalau misalnya kalian belum punya aplikasi Ajaib, langsung aja download di yang tadi gue bilang ya, di Play Store atau App Store kalian, atau kalian bisa klik aja link yang ada di description. Dan jangan lupa untuk masukin kode unik gue claim715 buat kalian dapat koin Ajaib juga, supaya kalian bisa ditukar sama satu hadiah saham. Oke. Nah, kita ngomongin IHSG di hari Jumat ini, dia di level 6.954 di close-nya. Penekanan kembali terjadi ya. Kemarin dia sudah breakout tapi ternyata false break ya. Di sebelah sini di tanggal 1 Maret dia ada high, sudah di break di tanggal 17 tapi ternyata di false break ke bawah, berarti ada momentum bearish ke bawah. Dan kalau misalnya kalian perhatikan bearish divergence-nya masih muncul kuat ya teman-teman ya. Ini juga menjadi hal yang mengkhawatirkan. Biasanya kalau terjadi bearish divergence gini akan ada penurunan dalam waktu dekat ya. So, untuk IHSG mungkin minggu depan itu range pergerakannya dari 6.800 sampai 6.950 juga ya. Jadi pergerakannya masih di situ-situ aja harusnya. Dan karena ada bearish divergence ini tendensinya tetap lebih ke down ya. Ini menurut precisionnya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan juga ini ada rising wedge juga terbentuk ya. Ini kalau misalnya saya bisa remove semua gambar dan saya gambar ulang, ini kalian perhatikan di sebelah sini. Ini ada pattern yang terbentuk seperti ini, yang ini namanya rising wedge teman-teman, dan mungkin saja ada divergence, ada rising wedge, dia bisa ke bawah dan bottom yang kemungkin kalau misalnya dia mau turun sampai dalam banget gitu ya, itu mungkin di 6.700 teman-teman ya, seperti itu. Jadi kalian harus hati-hati, perhatikan saham-saham yang kalian pegang, mungkin kalian bisa dirubah dulu sedikit tentang lot size-nya atau segala macam dalam kondisi seperti ini gitu ya. Dan paling enak memang kondisi seperti ini tuh keluar masuk ya. Maksudnya kita tradingnya tuh intraday aja kayak gitu. Oke. Nah, oke. Kemudian sebelum kita ke saham-saham yang bisa direferensikan, saya mau bahas dulu yang kemarin saya sudah bahas ya. Pertama S1R, ini kita kena cut loss teman-teman di S1R. Nah, kita kena cut loss di angka 1010 ya, it's okay. Itu kita sudah kalah. Sekarang dia close di harga 1000 dan ditutupnya dengan candle full body seperti ini. Jadi hari Senin kemungkinan bisa masih turun, dan nanti kita lihat ya pada saat dia menyentuh bottom di bawah sini ya, apakah dia bisa bikin double bottom. Kalau bikin double bottom, kita akan masuk lagi di harga 950-an seperti itu. Yaitu untuk S1R. Dan berikutnya itu ada friend yang kemarin saya bahas. Nah, untuk si friend ini dia masih di situ-situ aja, tapi entry kita sudah ke-trigger teman-teman ya. Kita kan entry di angka 79 ya, sudah ke-trigger, sempat tutup di sempat menyentuh low 78 tapi dia tutup di 79. Bagus teman-teman, kenapa? Karena itu Quasimodo areanya. Jadi saya masih optimis bahwa si friend ini masih bisa naik untuk ke atas ya, seperti itu. Oke, itu untuk saham-saham yang kemarin saya bahas. Sekarang untuk saham-saham yang bisa direferensikan itu apa? Yang pertama ada MLPL. Nah, ini ada multipolar teman-teman ya. Kenapa multipolar lumayan oke? Karena kalau misalnya kita lihat dari minor trend ya, seperti ini kita garisin ya. Nah, dia sudah di break teman-teman ke atas dari minor trendnya seperti ini. Sorry, ini kurang ke bawah. Oke. Nah, dia sudah di break ke atas dan sudah sempat bikin high tapi dia di reject lagi ke bawah. Nah, sekarang kalau misalnya entry-nya seperti apa untuk MLPL ini? Kalian bisa entry pada saat dia menyentuh atau breakout di atas ya. Ini sangat bagus untuk breakout strategi. Jangan kalian ambil sekarang, takutnya nanti dia malah jebol ke bawah ya. Jadi kita konfirmasinya adalah pakai breakout strategi di angka 252 untuk entry, dan untuk TP-nya kalian bisa incer 1/1,5 untuk pertama. Ya, ini juga tercluster dengan low yang ada di sebelah sini kalau misalnya kalian perhatiin ya. Nah, ini ada structure low sebelah. Nah, ini bisa jadi target kalian sebenarnya. 332 target kalian teman-teman ya, dengan risk reward ratio 1/1,95 atau 1/2 lah ya. Dan ini cukup oke untuk kalian tradingkan. Ingat, tunggu sampai dia bisa bikin high di atas atau di angka 252 sampai 253 untuk entry-nya. Stop loss-nya di 210. Oke? Itu untuk MLPL. Berikutnya adalah PTPP. Nah, untuk PTPP ini sendiri ya, ini juga menurut saya masih bisa untuk kalian tradingkan atau kalian entry ya. Tinggal dilihat saja, ini adalah untuk area, saya gambar ulang lagi biar jelas ya. Nah, untuk si PTPP ini yang kalian perlu perhatikan adalah candle doji sebelah sini ya. Jadi ini adalah dojinya ya, sebelah sini saya kasih range seperti ini. Dan untuk entry-nya adalah kalian tinggal tunggu dia breakout ke atas. Oke, seperti ini. Begitu dia breakout ke atas, kalian entry. Stop loss cukup di bawah dojinya saja. Dan untuk targetnya kalian bisa taruh di sini untuk yang pertama 1/2 ya.
cut loss di 970, entry di 1035, kemudian TP di 1160. Nah, sekarang kita ngomongin reason. Kenapa reasonnya saya memilih untuk si PTPP ini untuk dijadikan referensi? Yang pertama, dia dari price story-nya dia bullish kuat seperti ini dan dia membentuk structure high yang baru daripada sebelumnya. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa tekanan buyer-nya ini masih lebih kencang ya. Walaupun dia sempat kemarin terkoreksi, tetapi koreksinya ini kita bisa batasi dengan seperti ini, dengan membuat Fibonacci seperti ini, dan kita lihat di 618-nya pas di stop loss saya ya. Jadi kita stop loss itu cukup di 618. Karena apa? Karena kalau di bawah 618 itu udah otomatis kemungkinan untuk trending ke atasnya agak berat. Tapi kalau selama di atas itu masih oke untuk trending ya. Nah, jadi itu adalah reasonnya. Secara price actionnya juga seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat juga ya, kita gambarin trendline dari sini ya, trendline pertamanya. Nah, ini bisa tercluster dengan kita punya TP sebenarnya. Jadi nanti kita punya TP menyesuaikan dengan garis trendline ini ya. Dan kalau kita gambar yang kedua, trendline seperti ini ya. Ini kalau kita lihat dia sudah di breakout dengan candle price story yang lumayan kuat ya. Jadi kalau lihat kali candlenya, lihat bullish momentumnya ini cukup ada ya, dan dia bisa berhasil untuk membuat satu breakout, dan ini bisa menjadi satu peluang yang bagus untuk PTPP. Oke, itu untuk PTPP, seperti itu penjelasannya ya. Nah, sekarang saham-saham yang kalian request ya, saya sudah penampung lumayan banyak. Yang pertama itu adalah BBNI. Nah, untuk BBN ini bagaimana? Dia sedang rally ya, dan kalau rally seperti ini saya tunggu saja sampai dia retrace ke 8.000-an ya. Jadi kalau misalnya kalian mau entry jangan sekarang. Tunggu aja di daerah 8.000, itu adalah area yang bagus untuk entry ya, seperti itu. Oke, berikutnya ada BRPT ya. Nah, untuk BRPT ini teman-teman, kalau misalnya kalian lihat ya, dia ini kan masih resistant downtrend line seperti ini, masih di respect ya ke bawah, dan harusnya sih dia bisa membuat lower low teman-teman ya. Dan kalau misalnya kalian perhatikan, ini ada level resistance juga minor di 890, dia reject di situ juga. Dan ini kalau misalnya dilihat dari pattern yang sebelah sini, konsolidasi yang harga ngumpul di sini, ini kemungkinan kecenderungan untuk break ke bawah. Jadi untuk BRPT lebih baik kalian tunggu aja di level major supportnya itu di angka 800 sampai 815. Jadi kalau misalnya mau BRPT lebih baik tunggu di angka itu. Oke. Nextnya ada Tama. Nah, untuk Tama ini sahamnya kurang liquid teman-teman, dan dia sekarang di 57. Ya kalau misalnya kalian lihat pattern cara mainnya si Tama ini, dia diangkat, dijatuhin, diangkat, dijatuhin, diangkat, dijatuhin. Kalau seperti ini saya sih lebih baik mendingan tunggu aja di harga dasar aja sekalian teman-teman. Di angka 52 sampai di angka 55 itu untuk yang bisa make sense buat saya ya. Tapi sekali lagi ya, saham-saham seperti ini lebih baik dikurang-kurangin dulu teman-temannya, terutama di waktu-waktu sekarang ya. Karena cukup terlalu berbahaya ya. Jadi kalau kalian suka style seperti ini ya itu silahkan ya. Cuman perlu money management yang luar biasa di saham-saham seperti ini. Oke. Nah, kemudian ada NICL. Ini pam mineral teman-teman ya. Untuk grafiknya ya, ini kalau misalnya kita gedein sedikit, oke. Nah, ini untuk kita bisa lihat pattern dari awal, kita ikutin dari awal, oke. Dari dia harga IPO dia naik di pump sampai ke level 344, kemudian diturunin sampai ke level dasar, sempat low-nya itu di angka 61 ya, di 61, oke. Dan di 61 ini mulai volumenya masuk naik ya, tetapi kalau misalnya kita dari price story-nya justru yang buang ini juga banyak ini ya. Kalau misalnya seperti ini bagaimana ya? Tadi di komen kalau nggak salah saya baca ini untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjangnya kalau misalnya kita lihat mingguannya teman-teman, ini masih kurang bagus ya. Kenapa? Karena pertama di sini ada candle rejection nih ya. Kalau saya jelasin, candle rejection ini kan berarti selling point, seller pressure ya. Jadi kalau seller pressure itu kurang bagus ya untuk dipegang dalam jangka waktu panjang. Kalian harus siap ya kalau saham-saham seperti ini, harus siap tidur dulu gitu ya. Dan ini kalau misalnya kita perhatikan di angka 165 ini juga ada unfilled order ya teman-temannya, seperti itu. So ya kalau misalnya jangka panjang seperti apa, kalian kalau misalnya mau hold ya, mau buy ya, kalian jaga aja di sebelah sini ya, karena ini merupakan demand area ya. Kalau misalnya kalian perhatikan, ini volumenya bagus sebenarnya ya, volumenya sudah mulai masuk, berarti buyer dan seller sudah mulai sikut-sikutan di sini. Jadi kalau misalnya kalian mau ambil, menurut saya angka terbagus itu adalah ketika dia break di atas 90. Jadi bisa langsung pasang order limit di angka 91 ya.
Tapi syaratnya dia harus di break dulu teman-teman ya, karena kalau ke situ baru lumayan oke. Dan targetnya saran saya kalian harus set 2 target. Yang pertama 150 sampai 160. 160-an lah ya, karena itu tadi saya bilang unfilled order di situ. Dan kemudian untuk target berikutnya itu adalah di angka sekitar di 250-an ya, seperti itu. Kalau untuk fundamental saya belum cek ya si Pak Meni, tapi Anda harus lihat dulu fundamentalnya seperti apa dan dia perusahaannya bergerak di bidang apa ya. Tapi yang jelas ada yang bagusnya nih, kabar gembiranya nih ada volume ya. Kalau dari teknikalnya di daily-nya nih ada volume di angka ini ya. Di angka sekitar ini ya, di 100 ini saya tandain di angka 150 sampai 180. Harusnya ini bisa kejemput ya. Jadi ingat entry di atas 90, TP-nya di area ini ya. Ini area ini karena di sini ada buyer-buyer yang sudah menahan lama, mungkin sampai sini bakal ada yang withdraw atau segala macam. Kayak gitu ya. Itu untuk NICL. Berikutnya ada BBKP. Untuk BBKP ini juga masih belum ada tanda-tanda yang bagus ya, trennya masih turun ya, dan kemudian dia sempat ada bullish tapi dihajar lagi ke bawah. Sekarang dia masih berada di bawah dynamic resistance-nya. Ada chance untuk penembusan dan bisa masih menuju ke level 200-an ya. Jadi menurut saya ini tunggu aja untuk BBKP sampai ke level sekitar di 206 ya, seperti itu. Berikutnya ada MYOR teman-teman ya, MYOR. Nah untuk MYOR ini juga ya teman-teman, ini masih downtrendnya kuat sekali ya. Dia saran saya sih tunggu, kalau misalnya mau beli MYOR atau mau ambil MYOR, tunggu dia bikin satu structure high dulu, yaitu dia ke sini ya, ke 1920 dulu, nggak apa-apa. Terus kemudian pas dia turun baru kita bisa cari entry di harga 1725 ya. Jadi seperti itu untuk plan MYOR ya. Jangan terburu-buru. Berikutnya ada TB. Nah untuk si TB ini juga dia masih sideways besar sekali. Kalau misalnya kondisi seperti ini, lebih baik kalian cari buy-nya itu di bawah-bawah atau di daerah-daerah support yang mana itu di angka 635-an ya. Jadi 635 kalian buy, terus di angka 790 kalian jual, kayak gitu ya. Karena ini marketnya choppy, marketnya sideways-nya lumayan range-nya ya, seperti itu. Berikutnya ada Tower teman-teman. Nah untuk Tower ini sendiri dia masih bikin sideways ya. Nanti kalian tinggal lihat aja, kalau si Tower ini kalian tinggal kurungin sideways yang seperti ini. Kalian lihat dia breakoutnya ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah ya kalian jangan ambil entry dulu sampai dia bisa ke level support berikutnya di 925. Tapi kalau dia break ke atas, nah ini kalian bisa mulai entry nih ya, mulai cari-cari entry buy. Jadi range demand ini sudah dibentuk, tinggal lihat aja siapa yang menang antara buyer dan seller, yaitu tinggal dilihat breakoutnya ke atas atau ke bawah dari range area ini. Oke, itu untuk Tower. Berikutnya PMMP. Nah untuk PMMP ini juga sama ya, dia juga bikin dia bikin level konsolidasi seperti ini, yang mana harganya masih belum jelas kemana. Tapi kalau dilihat dari tendensinya, dia membuat lower high ini harusnya breaknya ke bawah. Jadi untuk si PMMP ini hati-hati dulu, wait and see dulu sampai, kalau saya sih mendingan saya tunggu di 400-an gitu ya, karena di 400-an ini ada cenderungan dia bikin liquidity pool, dan dia begitu dia kena dia bisa false break, terus kalian bisa naikin. Jadi 400 itu angka yang bagus untuk kalian beli ya. Dan nanti untuk SL-nya nggak usah jauh-jauh, di 390 itu udah kalian bisa SL kayak gitu ya, karena kita ingin mengambil liquidity pool-nya seperti itu ya. Oke, itu untuk PMMP seperti itu, dan itu sudah semua saya bahas siapa saham-saham yang kalian request ya. Ingat teman-teman, apapun yang kalian ambil dari video ini yang gue sharing, kalian harus sesuaikan dengan money management dan trading management kalian supaya bisa lebih optimal. Ini bukannya pom-pom, ini bukannya rekomendasi, saya hanya bahas saham-saham yang kalian request aja menurut pandangan saya sebagai seorang trader saham, dan saya bukan financial advisor. Oke? Mungkin segini dulu dari saya. Thank you teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang saham-saham yang bisa direferensikan dan juga kondisi IHSG selama 1 minggu ke depan ya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian tentunya. Dan jangan lupa teman-teman ya, gue bukan financial advisor, jadi apapun yang gue sharing di sini, kalian harus menggunakan money management dan juga trading management kalian sendiri supaya hasilnya bisa lebih optimal. Apa yang gue sharing di sini hanya view gue sebagai seorang trader saham, oke? Dan buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut buat join, dan kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan.
Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Dan juga kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang saham atau materi apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan saham, forex, dan juga kripto, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman videonya. Semoga sekali lagi apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye bye.